Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, jamaah kajian rutin Masjid Baitul Fakir yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Marilah bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia yang berupa kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak dilimpahkan kita semuanya, sehingga malam hari ini kita semuanya masih diperkenankan oleh Allah untuk hadir di majelis yang insya Allah mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Kedua kalinya salawat salam marilah bersama-sama kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, insya Allah malam hari ini adalah lanjutan materi yang kemarin, yaitu berkaitan dengan kurban dan Idul Adha. Sebelum kami menyampaikan lanjutan materi, yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya adalah kita bersyukur kehadirat Allah, di mana hari raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun ini kita bisa menjalankan secara bersama-sama. Oke. Menurut perhitungan hisab maupun ruqyah di seluruh penjuru dunia, tampaknya untuk hari raya Idul Adha 1446 Hijriah ini tidak ada perbedaan. Artinya Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan menjalankan sholat Idul Adha pada hari Jumat pagi. Ini yang akan datang tanggal 6 Juni tahun 2025 Masehi. Ini sesuatu hal yang perlu kita syukuri bersama. Dan ini merupakan harapan kita semuanya. Selaku umat Islam umumnya, umat Islam secara umum itu mengharapkan adanya kebersamaan dalam pelaksanaan hari-hari besar seperti ini. Tahun Hijriah itu usianya berapa Bapak? Kalau dihitung secara kasat mata, Hijriah kita ini sudah berumur 1446. Artinya tahun Islam itu sudah 1446. Sudah seumur seperti itu, terkadang umat Islam ini masih menjalankan hari-hari besarnya secara berbeda. Kadang ada yang dahulu, kadang ada yang belakangan, kadang ada yang 2 hari sebelumnya, kadang ada yang 2 hari setelahnya. Umat Nasrani
itu punya jadwal hari raya itu tetap, tidak pernah berubah. 25 Mei 25 Desember itu hari Natal. Dimanapun penjuru dunia, tanggal 25 Desember tahun miladiah itu diperingati sebagai hari besarnya umat Nasrani. Umat Islam itu yang peradabannya sudah luar biasa, ternyata sampai saat ini belum punya kalender tetap. Jangan bisa membayangkan, Pak, uang Islam itu jangan ganggar dulu. Kita sebagai umat Islam itu jangan ganggar dulu, karena ternyata kita ini belum punya kalender tetap. Tanggalan kae rong duwe. Wong Islam kurang duwe tanggalan. Nggih. Kadang bojo ana sing dhisik, kadang bojo ana sing keri. Kadang bojo iku ana sing ngitung. Nggih. Kadang bojo iku ana sing nginceng. Lah ini kan kalau kita ini berpikir secara hati nurani, prihatin, Pak. Sangat prihatin karena umat Islam ini belum punya kalender tetap untuk pelaksanaan hari-hari besar Islam, terutama hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, karena itu adalah hari raya terbesar umat Islam. Sama dengan Natal. Natal itu hari raya terbesar umat Nasrani. Mereka bangga punya 25 Desember. Bahkan orang Islam itu latah ikut-ikutan menyelenggarakan Natal bersama. Kenapa orang Nasrani kok nggak ada yang melaksanakan Idul Fitri bersama? Saya mau tanya, kenapa? Mergo orang Nasrani ini bingung apa Idul Fitri bersama, kadang Idul Fitri ini nggak podo. Ono sing dhisik, ono sing keri. Jadi orang Nasrani malah bingung juga orang Islam. Lu Islam orang di tanggalan tetap kadang bodoh, ada sing Kamis, ada sing Jumat, ada sing nginceng, ada sing ngitung, bingung. Tapi kalau orang Islam ikut Natal bersama, tidak bingung. Mergo tanggal 1 Desember mesti Natal. Makanya Bapak Ibu, tahun ini kita bersyukur, gitu. Betul bersyukur karena Idul Adha ini bareng, tidak ada perbedaan. Okay. Dua ormas Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sepakat Idul Adha 6 Juni. Pemerintah sepakat 6 Juni. Arab Saudi sepakat 6 Juni. Timur Tengah sepakat 6 Juni. Makanya jenengan punya informasi Idul Adha di Restu. Saya di BA, Pak. Utawa di Kamis, nanti saya di BA. Ini perlu kita syukuri loh, Pak. Karena ini merupakan wujud kebersamaan dan persatuan Islam ya seperti itu. Jadi tidak ada yang memandang remeh. Kadang wong Islam dhewe niku ndelok kalender Islame kok ini kadang memandang remeh, Pak. Coba jenengan bayangkan. Terkadang kita itu kan hari raya beda-beda. Ini apa nggih? Ada yang dulu, ada yang belakangan. Itu saja menimbulkan gesekan. Sing milih dhisik dasare ya bener. Sing milih kari dasare ya bener. Terus sing salah sing salah ya sing rapuh. Sambil kali sholat subuh itu, Pak. Sing siji ndonga dari kok, sing siji ora ngandung ndonga. Nggih, sing ndonga dari kok ana dasare, sing ora ndonga dari kok ana dasare. Sing salah sing ndi? Sing ora sholat subuh. Biasanya sing menjelang itu sing ora sholat subuh. Jarang sholat subuh, akhirnya seperti itu. Maka Bapak Ibu, sedikit informasi nggih. Insya Allah tahun depan itu berarti tahun 1447 di sini. Kemarin saya mengikuti berita terbaru
bahwa 99% mulai tahun 1447 Hijriah salah satu ormas terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah akan memberlakukan kalender Hijriah global tunggal. Oke, kalender Hijriah global tunggal. Kalender Hijriah global itu sifatnya mendunia, tunggal itu satu. Dengan berbagai konsep penanggalan yang sudah dirumuskan. Kalau saya melihat konsep penanggalan ini, Pak, besar kemungkinan yang mengikuti sistem kalender itu akan melaksanakan hari besar Islam secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Karena KHGT itu sifatnya adalah global. Jadi ini bukan miliknya salah satu enggak. Hanya miliknya Muhammadiyah saja misalnya enggak. Itu wong produk yo tidak. Ini itu berdasarkan, saya cerita ini. Sudah lama Pak Indra sudah tahu. KHGT itu didasari pertemuan ulama di Turki tahun 2016. Yang dibahas apa Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Wong Islam orang duit kalender yang tetap para ulama itu prihatin. Ono sing bodoh dhisik, ono sing bodoh kali. Jajane iki sing bener sing ndi? Bodoh dhisik dasare ya bener, bodoh kali dasare ya bener. Gak ono sing salah. Terus salahnya di mana? Maka para ulama itu merumuskan namanya Konvensi Istanbul tahun 2016. Wujudnya adalah Unification Calendar. Apa itu? Penyatuan kalender. Penyatuan kalender. Maka salah satu yang diundang saat itu adalah ormas termasuk Muhammadiyah merumuskan tentang adanya kalender Hijriah global. Maka kalau nanti KHGT itu sudah diterapkan, yang mengikuti loh, yang mengikuti loh, nek duwe patokan kalender dhewe loh. Yang mengikuti sistem kalender ini akan menjalankan hari raya terbesar umat Islam secara bersama-sama. Karena rumusannya sama, kriteria bulannya juga sama, kemudian ijtima'nya juga sama, sehingga hasil dari hitungannya akan sama. Ya, tinggal nanti bagaimana ini prosesnya. Karena ini juga memerlukan dukungan dari semua pihak. Kalau di Indonesia dukungan dari pemerintah, kalau di dunia dukungan dari internasional. Karena ternyata di dunia internasional, khususnya di Timur Tengah, itu perbedaan-perbedaan seperti ini juga ada Pak. Di Arab Saudi itu malah memakai sistem itu gabungan dua. Kayak di Indonesia kan enggak. Sing melu hisab yo hisab, sing melu ruqyah yo ruqyah. Sing bodone dhisik itu biasanya hisab. Iya Pak kalian nggih. Sing bodone keri itu biasanya ruqyah. Kalau di Arab itu dua-duanya dipakai. Ya hisab, ya ruqyah, gabung. Nanti yang memutuskan mahkamah atau pengadilan. Makanya untuk menyatukan kalender KHGT ini memang perlu kekompakan Pak. Jadi umat Islam itu ampun bangga ini. Ternyata kita ini masih punya kelemahan. Kelemahan apa? Kelemahan yang paling mendasar, yaitu masalah kalender. Tanggalan kok orang kalender kok isih bingung. Ana sing dhisik, ana sing kene. Alhamdulillah kok sholat kok enggak termasuk Pak. Sholat kok tidak? Karena sholat itu sudah nas. Kalau sholat beda lagi loh Pak. Sholat itu sudah nas.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minin, kewajiban orang-orang beriman. Kitaban mauquta, dengan waktu yang telah ditetapkan. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ini kan kita menghitung sendiri. Oke, kita menghitung sendiri. Maka semoga dengan Idul Adha tahun ini 1446 ini kita bisa melaksanakan hari raya Idul Adha secara bersama-sama. Oke, kita saling bergandengan tangan, kita saling berangkulan, tidak ada lagi kue dodo adha melu Mekah apa kene. Biasanya dia Mekah apa nggih? Kue bodo iki melu sing srengenge apa sing bumi ana sing ngono bae. Lah insyaallah tahun ini sama. Pelaksanaan hukum nggih sebagai indikator bulan Dzulhijjah terjadi pada tanggal 5 bulan Juni. Oke, jadi besok hari Kamis itu semua jamaah haji dari seluruh dunia sudah berada di Padang Arafah untuk melaksanakan puncak dari ibadah haji, yaitu wukuf. Oke, maka kita yang ada di Indonesia ini yang tidak sedang berhaji, disunahkan untuk menjalankan puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu hanya untuk yang tidak berhaji, Pak. Puasa Arafah itu hanya untuk yang tidak berhaji. Yang naik haji, yang saat itu berada di Padang Arafah, tidak puasa. Karena ada yang bertanya, puasa Arafah itu wong sing haji apa wong sing ora haji? Puasa Arafah itu untuk yang sedang tidak berhaji. Hukumnya sunnah, tapi keutamaannya sangat besar. Besok tanggal 5. Oke, tanggal 5 berarti tanggal 9 ya. 9 Dzulhijjah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa menjalankan puasa Arafah. Karena itu adalah sebagai bentuk penghormatan kita yang sedang tidak berhaji, menghormati saudara-saudara kita yang hari itu besok tanggal 5 itu berada di Padang Arafah, semuanya berkumpul di situ. Satu tujuan mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dengan doa yang paling mudah dan paling dipahami. Doa sing paling gampang karo sing paling diisani. Di situ adalah waktu yang paling mustajab dikabulkannya doa, yaitu di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah atau pada saat pelaksanaan wukuf. Maka sebagai bentuk penghormatan saudara-saudara kita yang hari itu berada di Padang Arafah, bagi umat Islam yang sedang tidak berhaji disunahkan untuk menjalankan puasa Arafah. Ngoten nggih Bapak Ibu yang berkaitan dengan Idul Adha, ya ini perlu kita syukuri, Pak. Betul ini, perlu kita syukuri. Kadang kan kita kan seperti ini. Puasa Arafah misalnya tidak sama, tidak sama. Artinya gini, ada yang beranggapan puasa Arafah itu patokane kudu wukuf. Kok nek nggone Arafah itu ana wukuf, berarti poso Arafah. Nek Mekah itu gak ana wukuf, berarti ora poso Arafah. Nah itu kan termasuk perbedaan. Maka tahun ini sungguh luar biasa. Harapan kita semoga seperti ini terus, Pak. Semoga seperti ini terus, nanti mulai
Idul Adha tahun ini, Idul Fitri tahun depan, Idul Adha lagi kita bisa melaksanakan hari raya secara bersama-sama. Walaupun mungkin dalam hati kita punya patokan sendiri, ya, tapi kan Islam itu kan satu karena sesuai dengan perintah Allah itu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Menyeluruh itu artinya ya jasmani, rohani, jiwa, raga, amalnya, ibadahnya, semuanya. Maka semoga harapan kita semuanya kalender hijriah tunggal-tunggal tahun depan bisa terwujud. Nanti kan kalau sudah ada KHGT kan kalender kan enak. Orang-orang boleh tanggalan kok sing abang kok beda-beda ya. Sing kene tanggal abange dino Kamis, sing kene tanggal abange dino Jumat. Jadi gila. Kita selama ini kan seperti itu. Masing-masing mempertahankan argumentasinya masing. Maka kemudian dengan penetapan KHGT ke depan nanti kita bisa melaksanakan Idul Fitri maupun Idul Adha secara bersama-sama. Nek jenengan itu seneng sing beda apa sing bareng, Pak? Bareng. Tak itu. Tenang. Alasannya apa, Pak? Pemilih sing bareng, Pak? Kenapa, Pak? Terus misalnya ngeten. Dan Allah sing dhisik karo sing keri, jenengan milih sing ndi? Dhisik barengan. Oh, milih sing dhisik. Mboten sing keri. Alasannya apa, Pak? Oh, gitu ya. Nah, itulah dinamika, Pak, dinamika. Karena memang kalau kita melihat hasanah Islam itu sebenarnya ya ada di sini, Pak. Ada di perbedaan-perbedaan. Maka perbedaan itu sebenarnya rahmat, rahmat. Perbedaan di antara kita ini sebenarnya kan adalah rahmat. Maka ya, nek berbeda ya itu, tapi jangan sampai perbedaan itu dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan, saling mengejek, saling menjatuhkan. Itu tidak boleh. Karena Islam itu sudah biasa berbeda, Pak. Wes biasa beda. Makanya jadi ya seandainya nggak ada KHGT pun perbedaan itu loh tidak masalah kalau saya. Tapi untuk menyatukan, menyatukan kebersamaan ini loh, agar umat Islam itu tidak dipandang oleh umat agama lain itu sebagai agama yang pelin-pelan. Orang yang bisa bodoh deh, orang yang keri. Bapak Ibu besok Pak, ini pas besok aku muni. Bapak Ibu pas ini loh Pak, Sri Paus meninggal. Sri Paus kemarin meninggal itu kan semua mata kaum Katolik sedunia itu tertuju di satu titik, yaitu kota suci Vatikan. Nah itu kan apa namanya, merupakan wujud kebersamaan. Haji itu ya sama Pak. Kota suci nya orang Islam itu pundi? Mekah, Madinah itu kota suci umat Islam. Nek Vatikan itu kota suci nya wong Katolik. Maka haji itu sebagai simbol persatuan dan kesatuan umat Islam. Monggo yang jenengan sudah pernah berkunjung ke Baitullah, jenengan dadi pados wong Islam sing bentuke kaya piye niku teng mriku wonten. Nggih. Sing ireng, sing putih, sing jenggoten, sing ora, sing kriting, sing gundul wonten sedaya. Nggih. Sing salate bentuke ngene, sing salate bentuke ngono, ada di sana. Terus apakah kalau kita di sana itu kita mempertahankan keyakinan kita seperti yang ada di sini? Sebenarnya ya
karena kita berada di sana kita menghormati. Maka mengapa kok haji itu bisa menyedot perhatian jutaan manusia? Padahal di sana itu ya semrawut Pak. Maksudnya semrawut itu wow loh Pak. Macam-macam Pak bentuknya gitu. Ono sing ireng, ono sing putih, ono sing sipit, ono sing ombu, ono sing keriting, ono sing lurus, ono sing nganggung ini, ono sing nganggung ngono. Di sana itu kan dari berbagai macam aliran, berbagai macam keyakinan dalam Islam maksudnya. Nah, itu tumplek di situ, tapi tujuannya satu, hanya kepada Allah. Nanti kalau misalnya Islam itu punya kalender tetap, kan? Oke, maka mari kita tetap ikhtiar berdoa kepada Allah semoga umat Islam ini menjadi umat yang dilindungi sampai dengan akhir zaman. Oke, menjadi agama yang paling dilindungi dan itu jelas, oke, karena firman Allah seperti itu. Wa may yaqtadi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dina indallahil Islam. Ya, monggo kita lanjutkan tema tentang pelaksanaan Idul Adha. Kamu dulu di Pak ini Pak. Oke, satu lagi yang ingin saya sampaikan. Seperti biasa nih Bapak Ibu, takbir masjid Baitul Qadir nanti akan melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha hari Jumat tanggal 6 Juni, tempatnya seperti biasa di hadapan SD Muhammadiyah. Oke, maka nanti Bapak Ibu silakan berpondok-pondok bersama keluarga dan ditolan sahabat untuk ikut mensiarkan Idul Adha 1446 Hijriah. Monggo Pak, menawi ada pertanyaan Pak, sebelum saya lanjutkan Pak. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan Idul Adha bersama sholat Id. Kemarin sudah saya sampaikan, sholat Id itu sholat sunnah 2 rakaat. Takbirnya 7 setelah takbiratul ihram rakaat pertama, kemudian rakaat kedua setelah takbiratul qiyam tambah 5 kali. Tidak ada sholat sebelum dan sesudahnya. Tidak ada azan dan iqamah. Tidak ada dua khutbah. Ya, betul Pak. Berarti Pak Indrawan ini memperhatikan. Dengan dilaksanakan 1 kali khutbah tanpa ada duduk di antara 2 khutbah. Inggih, Bapak Pak. Kalau di Arab Saudi itu sholatnya beda-beda. Itu Pak ya. Sholatnya beda-beda, sedangkan Beda pun Pak Pak. Ribon Beda pun. beda-beda takbir atau takbir. Itu kan beda-beda. Oh maksudnya anu nggih, apa niku tata carane nggih. Terus beda-beda. Sesuai dengan yang kayak ini maksudnya. Terus sedangkan Rasul pernah bersabda bahwasanya kita itu sholat harus ikuti Rasul. Apakah Rasul juga beda-beda sholatnya? Terima kasih. Nah ini pertanyaan yang bagus. Saya jawab Pak nggih. Rasulullah itu menyampaikan dalam sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni shollu." Setelah ini nanti berkaitan dengan kehidupan setelah Rasulullah Pak nggih. Berkaitan dengan kehidupan setelah Rasulullah. Perlu saya sampaikan, setelah Rasulullah wafat, itu ada satu masa yang disebut masa sahabat, masa sahabat.
setelah Rasulullah wafat itu ada masa sahabat. Ketika masa sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang 4 itu 100% tidak ada perbedaan. Karena para sahabat itu menyaksikan sendiri bagaimana cara Rasulullah sholat. Ini yang ditanyakan Pak Kelan kan tentang perbedaan-perbedaan. Ya nanti kita mau mengikuti yang mana. Nah, kalau ditanyakan seperti itu Pak Kelan, maka saya secara pribadi saya jawab sendiri, solu kama ra'aitumuni solu. Saya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah masa sahabat berakhir, maka ada kemudian masa tabi'in, pengikut para sahabat. Ya, pengikut para sahabat inilah yang mulai ada berbagai macam perbedaan. Oke. Karena mereka rata-rata punya pemahaman masing-masing. Apalagi jauh setelah Rasulullah mulai ada madhab-madhab atau golongan-golongan ulama. Karena rujukannya tidak sama. Yang dipakai untuk belajar tidak sama. Oke. Imam A rujukannya ini, Imam B rujukannya ini, Imam C rujukannya ini. Tapi beberapa ulama itu kan menyatakan bahwa pendapatnya itu bisa betul dan juga bisa salah. Nek betul diikuti, nek salah ojo diikuti. Yang berkembang di negara-negara Islam yang lain itu berbagai macam Pak, berbagai macam aliran. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, Imam Madhab ini jaraknya dengan Rasulullah ini ratusan tahun Pak, betul. Dalam masa Rasulullah saja, kenapa kok ada hadis dhaif? Kenapa kok ada hadis mutawatir? Kenapa kok ada hadis palsu? Padahal itu masih dalam masa Rasulullah. Ya kan orang mendengarnya berbeda-beda. Wong awake dhewe iki mawon nek krungono sumber ya iso beda-beda kok. Saya dengar info dari Pak Hindrawan nek titike ilang. Terus kemudian Pak Hindrawan yo cerita karo Nur Said. Nur Said cerita karo aku. Mas, Pak Hindrawan ternyata titike yo ono, Mas. Nek itu ora ono. Betul. Nek ono niku informasinya sing bener sing ndi? Ya padha benere. Pak Indrawan ngomong karo aku pitik ilang, tapi ora ono kata-katane didol. Lah Nur Said cerita dengan saya, pitik Pak Indrawan hilang, mergo didol. Nah, seperti itu kan menimbulkan perbedaan. Lah sing salah sapa? Pak Indrawan tidak salah. Mau menyampaikan beritanya seperti itu. Nur Said tidak salah. Saya yang menerima berita ini yang bingung. Sing bener sing ndi? Maka wajib saya bertanya kepada Pak Indrawan secara langsung. Tapi kalau zaman Rasul kan tidak seperti itu. Oke, ada sahabat Nabi yang sifatnya itu pembohong. Biasa menyampaikan berita dari Rasulullah. Itu yang tidak diakui. Derajat hadisnya ya lemah. Sehingga banyak negara-negara di dunia Islam itu kalau memang yang dijadikan patokan itu adalah sabda Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, selesai. Tapi mengapa kok ada perbedaan? Ya mereka punya patokan ulama sendiri-sendiri. Menurut saya Pak, ini saya tambah nih, tidak apa-apa nih, mau kita ini belajar nih.
di Indonesia itu kalau kita mempelajari ilmu perbandingan mazhab, kalau kita sekolah ataupun kuliah itu ada materi yang disebut perbandingan mazhab. Jadi mazhab-mazhab itu dikupas, dibandingkan. Ya memang ada kontradiksi Pak ya dengan Rasulullah. Sabda Rasulullah ada kontradiksi. Maka dari kontradiksi itu akhirnya bisa nggak disamakan? Bisa nggak? Saya balik bertanya ini. Dari kontradiksi pandangan para ulama itu dipersatukan dengan hadis solu kama ra'aitumuni usolli, bisa nggak? Ternyata tidak bisa, Pak. Sehingga banyak terjadi karya-karya ulama itu bermacam-macam. Kalau bisa dipersatukan, selesai. Makanya kalau haji di Mekah itu kok ada perbedaan seperti itu? Yaitu berasal dari negaranya sana, bukan dari lokalnya Arab kok malah beda-beda. Itu tidak seperti itu. Mereka itu membawa ilmu yang dipelajari dari negara masing-masing. Apa yang misalkan Arab kalau sholat model itu terus diusir. Sholat orang itu, Rasulullah gak sholat kono. Balik kono. Apa seperti itu? Kan tidak. Karena ya itu tadi, Mekah itu kan simbol Islam. Nah, maka justru letak persatuannya ada di situ. Ternyata ilmu perbandingan mazhab itu juga tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan. Bahkan saya itu teringat ada ungkapan seperti ini, Pak. Dari seorang ulama, Imam Ghazali, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali pernah mengatakan seperti ini. Nah, diterjemahkan Pak, diterjemahkan saja nih. Paling enak itu menjadi orang yang tidak bisa. Orang awam itu paling enak itu menjadi orang awam. Orang awam itu apa Pak? Wong sing biasa kados kula ngeten itu. Nggih. Menjadi orang awam itu enak. Enaknya bagaimana? Karena tidak dibebani ilmu. Seandainya orang awam itu mencuri, zina, itu malah lebih bagus. Karena apa? Mencuri, zina itu dosanya untuk siapa Pak? Dosanya untuk diri sendiri. Yang zina, yang nyolong itu dosanya di sini Pak. Yang digolongin dhewe. Tapi nek wong awam itu berbicara masalah ilmu, di mana ilmu itu tidak diketahui, tapi diomongno, bisa menyesatkan orang banyak ya? Bisa menyesatkan orang banyak. Bahaya Pak. Orang bicara ilmu tapi tidak didasari dengan kebenaran, itu berbahaya. Lebih berbahaya daripada berbuat zina atau mencuri. Maka belajar ngaji seperti ini penting Pak. Komunitas. Tapi dilanjutkan ya luar biasa ini. Yang orang diskusi yang tadi itu kan ngajinya udah. Bapak Ibu saya tanya, sharing, tapi dari betul ya Pak Kailan ini dari betul penjelasannya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Nek temanya orang bodoh tapi kok isi mbak itu ada kan belum Pak. Itu kenapa kok? Karena itu materi dilanjutkan dan korban kan belum selesai. Ini ya tadi kita mengikuti mengikuti tema yang paling keren awal ya. Nanti ada sharing, ada jawab seperti ini juga bagus. Nanti Bapak Ibu semoga kajian kita ini menjadi istiqomah, kajian yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita. Sharing itu tetap tanya jawab bisa seperti malam hari ini insyaallah adalah kajian yang bermanfaat.
Yang terakhir sebelum saya tutup, selamat dari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga kurban kita di tahun ini benar-benar kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.